Hey, selamat datang di video tentang pengenalan dan pengukuran poligon tertutup. Sebelum kami memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Leoni. Nama saya Akmal. Nama saya Narasima. Nama saya Koyuki. Nama saya Altrika. Kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Manado, dan di video kali ini kami akan menjelaskan mulai dari pengenalan alat teodolit, pengukuran poligon tertutup, dan perhitungan data lapangan. Mari kita mulai dari pengenalan alat. Jalon adalah tongkat berujung runcing yang berfungsi sebagai penanda titik di lapangan. Bak ukur adalah alat bacaan yang membantu untuk menentukan jarak dan beda tinggi. Pen adalah alat yang ditancapkan ke tanah untuk menentukan titik. Meterol memiliki fungsi untuk mengukur panjang. Tripod atau statif adalah alat yang digunakan sebagai dasar atau penampang agar alat survei tercantap stabil di tanah. Kompas adalah alat yang menunjukkan arah, digunakan untuk mencari arah utara. Teodolit adalah instrumen presisi yang digunakan untuk membaca sudut horizontal dan vertikal, digunakan sebagai alat survei. Teodolit sendiri memiliki banyak bagian, diantaranya lensa verticalizing digunakan untuk centering alat agar mengenai titik target, nifo tabung dan nifo kotak berfungsi menunjukkan apa alat sudah datar, skrup pengatur nifo berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nifo di tengah, klem pengunci horizontal berfungsi agar alat tak bisa digerakkan secara horizontal, klem pengunci vertikal berfungsi agar alat tak bisa digerakkan secara vertikal, penggerak halus horizontal berfungsi menggerakkan alat secara halus arah horizontal, penggerak halus vertikal berfungsi menggerakkan alat secara halus arah vertikal, tempat baterai menggunakan 4 baterai AA, bidikan kasar membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar, pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke objek, pengatur fokus benang berfungsi mengatur fokus garis benang pada lensa, display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Jangan lupa untuk menggunakan APD seperti sepatu safety, rompi atau pakaian proyek, topi atau helm proyek agar melindungi kita dari bahaya. Selanjutnya, pengukuran. Taruh pen di lokasi titik yang akan diukur. Kami mempunyai 3 titik A, B, dan C. Tancapkan jalon di titik B dan C. Dirikan tripod di titik A. Datarkan. Keluarkan alat teodolit, lalu dirikan di atas tripod. Jangan lupa menutupi dengan payung agar alat terhindar dari sinar matahari. Centering alat menggunakan lensa vertikalisasi. Pastikan mengenai titik yang sudah ditentukan, lalu atur nifo kotak menggunakan 3 skrup pengatur. Dan lakukan hal yang sama ke nifo tabung. Cek lagi centering apakah berubah. Jika iya, benarkan lalu atur lagi nifonya. Selanjutnya adalah mencari sudut azimut menggunakan kompas. Cari utara menggunakan kompas dan arahkan teropong ke sana. Nyalakan alat teodolit, pastikan bacaan sudut 0, lalu putar alat searah jarum jam ke titik B. Catat sudut azimut yang didapat. Arahkan alat teodolit ke jalon titik C, lalu ubah menjadi 0. Pergi ke titik B dan dirikan bak ukur. Putar alat dari jalon titik C ke bak ukur titik B. Baca dan catat sudut horizontal dan vertikal. Baca juga bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Bacaan dari benang tengah ke benang atas dan benang tengah ke benang bawah ialah sama. Jadi Anda hanya bisa membaca 2 benang saja. Setelah selesai, ukur tinggi alat menggunakan meterol, lalu catat tinggi alat. Jika semua sudah dicatat, matikan alat, pisahkan dari tripod, taruh jalon di titik A, lalu pindahkan teodolit dan tripod ke titik B. Keluarkan jalon titik B lalu dirikan tripod di atas titik B, lakukan seperti sebelumnya. Mulai centering alat ke titik, lalu atur nifo kotak dan nifo tabung agar gelembung berada di tengah. Dirikan rambu ukur di titik C, bidik alat teodolit ke arah jalon titik A, nyalakan alat dan pastikan bacaan 0, putar searah jarum jam ke titik C,
lalu baca bacaan sudut horizontal dan vertikal, kemudian catat. Lihat melalui lensa okuler, baca dan catat bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Jika sudah selesai, lepaskan teodolit dari tripod dan bawa peralatan ke titik C. Di titik C, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan catatan survei lokasi hasil pengukuran lapangan, selanjutnya adalah olah data. Sebelum melanjutkan, ada kemungkinan hasil pengukuran kita tidak 100% detail, jadi kita harus melakukan koreksi. Pertama adalah mengoreksi sudut. Lihatlah poligon tertutup kita. Poligon kami memiliki 3 sisi karena kami menghitung dari sudut luar. Maka gunakan rumus jumlah sudut tambah 2 kali 180 didapat hasil 900 derajat. Maka hitungan sudut luar kami jika dijumlahkan harus 900 derajat. Ketika kami menjumlahkan hasil perhitungan kami, didapat 899 derajat, 59 menit, 55 detik, memiliki perbedaan 25 detik dari yang diharuskan, maka seluruh perhitungan sudut kami harus dikoreksi. 25 detik yang tersisa dibagi 3, karena ada 3 sudut, maka didapat 8,33 detik. Tapi jika kita menggunakan 8,33, maka hasil yang akan didapatkan adalah 899 derajat, 59 menit, 59,99 detik. Masih belum menyentuh angka 900 derajat. Karena kami mempunyai 3 sudut, gunakan 8 detik untuk titik pertama, 8 detik untuk titik kedua, dan 9 detik untuk titik ketiga. Karena hasil penjumlahan kita adalah 899 derajat alias kurang dari 900 derajat, maka sudut horizontal ditambah dengan hasil perhitungan. Jika hasil penjumlahan kita adalah di atas 900 derajat, maka sudut horizontal dikurangi dengan hasil perhitungan. Hasil yang didapat pun adalah 900 derajat, 0 menit, 0 detik. Dengan ini sudut sudah terkoreksi. Jika sudut sudah terkoreksi, kita harus menghitung asimut. Asimut adalah sudut horizontal yang dimulai dari utara, bukan backside. Rumusnya, asimut awal tambah sudut horizontal yang terkoreksi kurang 180 derajat. Jika hasilnya di atas 360 derajat, contohnya 373 derajat, maka kurangkanlah dengan 360 derajat, menjadi 13 derajat. Itulah asimut. Lakukan ke semua untuk mendapatkan semua sudut asimut. Kita harus melengkapi data ini sampai menjadi koordinat X, Y, dan Z. Pertama adalah menghitung jarak optis atau jarak yang dilihat dari alat ke rambu ukur. Gunakan rumus benang atas kurang benang bawah dikali 100. Kita akan mendapatkan jarak optis. Setelah jarak optis, selanjutnya mencari jarak datar antar titik. Jarak optis kali sin kuadrat sudut vertikal. Setelah mendapatkan semua jarak mendatar titik, saatnya mencari beda tinggi antar titik. Jika sudut vertikal lebih dari 90 derajat atau Anda menggunakan alat Nikon seperti kami, gunakan rumus tinggi alat kurang tangan sudut vertikal kurang 90 derajat kali jarak datar kurang benang tengah. Jika sudut vertikal kurang dari 90 derajat, gunakan rumus tinggi alat tambah tangan 90 derajat kurang sudut vertikal kali jarak datar dikurang benang tengah. Carilah beda tinggi di setiap titik. Setelah selesai mendapatkan beda tinggi, kita harus mencari absis atau delta X dan ordinat atau delta Y masing-masing titik berdasarkan jarak datar dan azimut. Lalu kemudian melakukan koreksi kesalahan absis dan ordinat. Absis adalah jarak mendatar di sumbu X ke titik, sedangkan ordinat adalah jarak mendatar vertikal di sumbu Y ke titik. Rumus mencari absis adalah jarak datar kali sin sudut azimut. Dan rumus mencari ordinat adalah jarak datar kali cos sudut azimut. Contohnya titik A ke B. Jarak 19,423 meter kali sin 132 derajat 35 menit 10 detik didapat positif 14,3 menit. Artinya titik berada ke kanan sumbu X, sedangkan titik kedua didapat minus 19,87 meter. Artinya titik berada ke kiri sumbu X. Begitu pula di delta Y.
Jika positif, titik berada di atas, dan jika negatif, titik berada di bawah. Setelah mendapatkan dx dan dy, jumlahkan. Seharusnya hasil yang didapat adalah 0,00. Karena titik awal dan titik akhir adalah sama, tak ada pergeseran. Karena ini ada pergeseran, jadi kita harus koreksi. Kita cari selisih di setiap titiknya. Rumusnya, jarak datar bagi jumlah jarak datar kali jumlah dx, nanti dapat koreksi x atau kita sebut kx. Lakukan juga di dy, jarak datar bagi jumlah jarak datar kali jumlah dy, sama dengan ky. Untuk mencari absis terkoreksi, rumusnya dx kurang kx, didapat absis terkoreksi. Lalu dy kurang ky, dapat ordinat terkoreksi. Jika hasil dx dan dy terkoreksi dijumlahkan, hasilnya 0,0, artinya titik sudah tidak bergeser. Jika dx dan dy sudah dikoreksi, saatnya mengkoreksi beda tinggi. Beda tinggi di semua titik dijumlahkan, lalu kemudian dibagi berapa banyak titik. Saya bagi 3 karena kami mempunyai 3 titik. Didapat hasil 0,03587. Untuk rumus koreksi, beda tinggi kurang 0,03587. Lakukan ke semua titik untuk mendapatkan beda tinggi yang terkoreksi. Jika sudah selesai, saatnya menghitung koordinat x, y, dan z. Koordinat sudah ada di peta. Jika dalam proyek besar, biasanya lokasi proyek diberikan koordinatnya. Koordinat yang awal kami gunakan adalah x 1000, y 1000, dan z 100. Koordinat awal x yaitu 1000 dijumlahkan dengan dx yang sudah dikoreksi untuk mendapatkan koordinat x. Koordinat awal y yaitu 1000 dijumlahkan dengan dy yang sudah dikoreksi untuk mendapatkan koordinat y. Dan koordinat awal z yaitu 100 dijumlahkan dengan beda tinggi yang sudah dikoreksi untuk mendapatkan koordinat z. Jika koordinat sudah didapatkan, artinya pekerjaan olah data telah selesai. Data tersebut bisa digambar di AutoCAD. Kami sudah menunjukkan mengolah data dengan rumus-rumus yang diberikan. Kalian bisa mengolah data tersebut secara manual atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sekarang kami akan menunjukkan cara mengolahnya di Excel. Pertama, buat tabel pengolahan data pengukuran seperti ini, di mana ada jarak optis, jarak datar, sudut azimut, delta x, delta y, beda tinggi, dan koordinat. Setelah tabelnya dibuat, import data dari pengukuran lapangan ke Microsoft Excel. Untuk mulai mengolah data, kita harus mengubah sudut dari derajat ke desimal dengan rumus sama dengan derajat tambah buka kurung menit bagi 60 tutup kurung tambah buka kurung detik bagi 3600 tutup kurung. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika sudut sudah berubah menjadi desimal, saatnya mengkoreksi sudut. Jumlahkan semua hasil desimal sudut horizontal dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua kolom desimal, tutup kurung, enter. Di bawahnya, buat sudut luar yang dipakai. Gunakan rumus sama dengan buka kurung, jumlah sudut, tambah 2, tutup kurung, kali 180, enter. Cari selisih di antara keduanya dengan rumus sama dengan buka kurung, jumlah desimal, kurang jumlah sudut luar, tutup kurung, dibagi jumlah titik, enter. Di kolom sudut terkoreksi, rumusnya sama dengan sudut desimal, tambah hasil koreksi tadi, enter. Didapatlah sudut terkoreksi. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Setelah sudut horizontal selesai, saatnya sudut vertikal. Gunakan rumus yang sama untuk mengubah sudut vertikal menjadi desimal dengan rumus sama dengan derajat tambah buka kurung menit bagi 60 tutup kurung tambah buka kurung detik bagi 3600 tutup kurung. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Gunakan rumus sama dengan 90 kurang sudut vertikal desimal, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Lalu mencari jarak. Jarak ada dua, yaitu jarak optis dan jarak datar. Untuk rumus jarak optis, gunakan rumus sama dengan buka kurung, benang atas, kurang benang bawah,
tutup kurung, kali 100, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Untuk jarak datar, gunakan rumus sama dengan buka kurung, cos, buka kurung, radians, buka kurung, hasil sudut vertikal, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung, kali jarak optis, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Lalu hitung jumlah jarak datar dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua kolom jumlah jarak datar, tutup kurung, enter. Untuk melanjutkan, kita cari azimut. Pertama, azimut lapangan harus kita ubah menjadi desimal dengan rumus sama dengan derajat tambah buka kurung menit bagi 60, tutup kurung, tambah buka kurung detik bagi 3600, tutup kurung. Rumusnya sama dengan azimut pertama tambah desimal sudut horizontal terkoreksi kurang 180, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika hasil yang didapat lebih dari 360, kurangkan dengan 360. Selanjutnya, pindah ke delta X dan delta Y. Di kolom D sin A, gunakan rumus sama dengan jarak datar kali sin, buka kurung, radians, buka kurung, sudut azimut, tutup kurung, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Setelah selesai, jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua kolom D sin A, tutup kurung, enter. Lalu mencari selisih koreksi tiap titik. Gunakan rumus sama dengan buka kurung, jarak datar, bagi jumlah jarak datar dengan simbol dolar, tutup kurung, kali jumlah D sin A, simbol dolar, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika sudah, waktunya mencari absis terkoreksi dengan rumus sama dengan delta X dikurangi koreksi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Selanjutnya pindah ke kolom delta Y. Cari delta Y dengan rumus sama dengan cos, buka kurung, radians, buka kurung, sudut azimut, tutup kurung, kali jarak datar, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika sudah didapat, jumlahkan semuanya dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua hasil, tutup kurung, enter. Untuk rumus mencari selisih, gunakan rumus sama dengan buka kurung, jarak datar, dibagi jumlah jarak datar yang diberikan dolar, tutup kurung, kali dolar jumlah delta Y, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Lalu mencari ordinat terkoreksi, yaitu sama dengan ordinat dikurang selisih terkoreksi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika delta X dan delta Y sudah, waktunya mencari beda tinggi. Rumus beda tinggi yaitu sama dengan tinggi alat tambah buka kurung, tangan, buka kurung, radians, buka kurung, hasil sudut vertikal, tutup kurung, kali jarak datar, tutup kurung, kurang benang tengah, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika beda tinggi sudah didapat, jumlahkan dan bagi dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok semua, tutup kurung, bagi jumlah titik, enter. Beda tinggi juga harus dikoreksi, yaitu dengan rumus sama dengan beda tinggi kurang jumlah beda tinggi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Yang terakhir adalah koordinat. Untuk koordinat X, rumusnya sama dengan koordinat X awal tambah absis terkoreksi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Koordinat Y, rumusnya adalah sama dengan koordinat Y awal tambah ordinat terkoreksi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Lalu koordinat Z, rumusnya koordinat Z awal tambah beda tinggi terkoreksi, enter. Lakukan rumus yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika sudah selesai, selamat, Anda sudah melakukan pengolahan data digital melalui aplikasi Microsoft Excel.
Jika Anda membutuhkan gambar, Anda bisa menggambarnya di aplikasi AutoCAD. Untuk menggambar di AutoCAD, saya menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D 2017. Pertama adalah menyiapkan data koordinatnya. Saya akan menggunakan format data PENZD. Buat Excel baru, kolom pertama yaitu P. Poin adalah titik. Urutkan saja dari 1 sampai berapa titik pengukuran. E atau easting adalah sumbu X. Masukkan koordinat X ke kolom ini. N atau northing adalah sumbu Y. Masukkan koordinat sumbu Y ke kolom ini. Z atau elevation adalah tinggi sumbu Z atau tinggi titik. Masukkan koordinat sumbu Z ke kolom ini. D atau description adalah deskripsi dari titik tersebut. Deskripsi cukup penting untuk menjelaskan apakah ini titik bahu jalan, center line, atau tanah. Tapi karena ini adalah contoh, akan saya urutkan. Jika sudah selesai, save file, lalu simpan dengan format CSV. Atau bisa juga menggunakan format text space delimited. Buka AutoCAD Civil 3D, klik kanan point, create, import point, klik add files, dan masukkan data pengukuran tadi. Pilih format file point tersebut. Karena tadi saya menggunakan format PENZD, pilihlah itu. Jika sudah, oke. Titik-titik sudah terimport dan poligon sudah bisa tergambar. Jika ingin menunjukkan garis kontur, klik kanan surface di toolspace, create surface, bagian style, atur dengan selera. Saya hanya mengganti garis interval dan membuat garisnya smooth. Jika sudah, oke. Data surface sudah dibuat. Aplikasikan ke kontur kita dengan buka surface, buka style yang kita buat tadi, buka definition, klik kanan point group, add, pilih point, oke. Data surface sudah diaplikasikan. Memang di sini terlihat jelek karena kami hanya mempunyai 3 titik. Tapi jika dicoba dengan titik lapangan sebenarnya, bisa dilihat ini adalah hasil akhir dari gambar pengukuran di lapangan. Begitulah penjelasan dari pengenalan alat, pengukuran, olah data manual dan Excel, dan penggambaran peta kontur. Mohon maaf jika dalam video kami ada kesalahan. Karena kami juga mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran. Jika ada saran atau koreksi yang mau diberikan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.